semuanya, selamat datang. Hari ini kita punya satu obrolan yang menurut saya bakal benar-benar mengubah cara Anda melihat dunia bisnis dan uang. Kita akan membedah yang namanya kepemilikan saham. Tapi tenang, kita nggak akan mulai pakai grafik rumit atau istilah Wall Street yang bikin pusing. Sama sekali nggak. Kita bakal coba pahami akar dari investasi ini lewat satu analogi super sederhana yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu warung bakmi. Tujuan kita di sini jelas ya, yaitu menggeser sedikit pola pikir Anda supaya kita benar-benar paham apa sih rasanya memiliki sebuah aset bisnis. Oke, mari kita langsung bedah cerita ini dengan melihat sebuah tawaran kemitraan yang sangat menarik. Untuk paham konsep besar, kita mulai dari yang mikro dulu deh. Coba bayangin Anda punya teman lama, sebut saja namanya Chef Andri. Nah, Chef Andri ini punya warung bakmi Jawa di ujung jalan yang laris manis. Rasanya luar biasa konsisten, pelanggannya setia banget, pokoknya nggak pernah sepi. Suatu sore, Chef Andri datang ke Anda dengan mata berbinar-binar bawa rencana besar. Dia mau ekspansi, dia mau buka 5 cabang baru di kota sebelah. Tapi masalahnya klasik, dia malas banget pusing mikirin cicilan sama bunga pinjaman bank. Lalu tercetuslah ide, dia ngasih Anda sebuah tawaran kemitraan. Chef Andri ngomong terang-terangan nih, kalau dia butuh modal spesifik sebesar 500 juta rupiah. Angka ini real ya, investasi yang nyata dan fisik. Uang ini dipakai buat sewa ruko, beli kompor, nambah alat-alat dapur, sampai rekrut karyawan baru buat 5 cabang itu. Jadi ini bukan sekedar angka acak yang naik turun di layar komputer Anda. Ini adalah uang yang beneran bakal ngebangun bisnis fisik yang hidup di dunia nyata. Terus pertanyaannya gimana cara dia dapat uang 500 juta itu tanpa minjem ke bank? Matematikanya ternyata gampang dan brilian banget. Chef Andri mutusin buat memecah total nilai bisnisnya ini jadi 1.000 lembar kepemilikan. Masing-masing lembar dihargai Rp500.000. Nah, tawarannya gini. Kalau Anda beli 10 lembar aja, yang artinya Anda keluar modal 5 juta rupiah, Anda secara resmi punya 1% dari keseluruhan operasi bisnis bakmi itu. Anda bukan sekedar ngasih utangan loh, Anda resmi jadi bagian sah dari bisnis tersebut. Dan jujur aja, ini daya tarik paling utamanya. Kalau Anda setuju setor modal 5 juta, emangnya Anda harus bangun jam 4 pagi buat ngulek bumbu bawang putih? Tentu enggak. Apa Anda harus ngeladenin pembeli yang rewel atau nyuci tumpukan mangkok kotor yang berlemak? Sama sekali enggak. Tapi karena Anda megang 1% dari bisnis itu, tiap kali warung bakminya nyetak untung bersih, Anda berhak dapat 1% dari keuntungan itu. Gila kan? Anda cuma duduk santai sebagai salah satu bos sambil nikmatin hasil kerja dari bisnis yang terus jalan dan berkembang. Nah, dari cerita warung bakmi ini, kita sebenarnya sedang melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perubahan status ekonomi. Cerita patungan warung bakmi tadi itu pada dasarnya miniatur dari mesin ekonomi global kita. Ini benar-benar ngegambarin momen aha-nya. Selama ini mungkin kita tuh cuma terbiasa ada di sisi kiri, murni sebagai pelanggan. Kita datang, bayar semangkuk bakmi, makan, pulang. Udah, uang kita mengalir masuk ke kantong bisnis orang lain. Tapi, saat Anda ikut patungan modal bareng Chef Andri, Anda otomatis pindah ke sisi kanan. Anda bukan lagi sekedar konsumen. Anda melakukan pengalihan status ekonomi menjadi seorang pemilik usaha. Ini teman-teman adalah perubahan mindset yang paling mendasar banget kalau kita ngomongin ngebangun kekayaan jangka panjang. Tahu nggak sih, mekanisme patungan sederhana di warung bakmi tadi, memecah bisnis jadi 1.000 lembar, itu adalah mekanisme yang sama persis dipakai sama perusahaan-perusahaan raksasa di seluruh dunia. Bedanya cuma di skala aja. Perusahaan multinasional besar yang produknya sering kita pakai tiap hari, membagi nilai bisnis triliunan rupiah mereka menjadi jutaan atau miliaran lembar kecil yang harganya super terjangkau. Kenapa coba? Ya supaya masyarakat luas kayak Anda dan saya bisa ikut punya bisnis mereka, persis kayak kita ikut punya warung bakminya Chef Andri tadi. Sekarang, mari kita lihat anatominya lebih dalam lagi. Ada 4 pilar penting kalau kita punya yang namanya kepemilikan saham. Kita bedah ya. Pilar pertama, kita punya hak atas laba alias dividen. Kalau di dunia nyatanya warung bakmi, ini tuh berarti hak Anda buat dapat jatah uang dari hasil jualan mie di akhir bulan. Sesimpel itu. Kedua, kewajiban terbatas atau limited liability. Ini super penting. Kalau amit-amit kemungkinan terburuk warungnya Chef Andri bangkrut, kerugian maksimal Anda itu ya cuma uang 5 juta rupiah yang Anda setor di awal. Anda nggak bakal tuh dikejar-kejar penagih utang warung, disuruh jual mobil atau rumah pribadi. Nggak ada ceritanya begitu. Resiko Anda dibatasi secara ketat oleh hukum. Aman kan?
Terus pilar yang ketiga adalah bukti kepemilikan atau equity claim. Punya satu lembar aja, itu udah ngukuhin Anda secara hukum sebagai salah satu pemilik yang tercatat. Anda itu bos sah di sana. Dan yang keempat, ini yang ditunggu-tunggu, apresiasi nilai atau capital gain. Gini, kalau 5 cabang baru Chef Andri tadi meledak sukses, viral, dan warungnya jadi super terkenal, otomatis nilai kepemilikan Anda yang tadinya cuma 5 juta, bisa aja ditawar sama orang lain seharga 10 atau mungkin 20 juta. Nilai aset Anda ikut berkembang seiring dengan kesuksesan bisnisnya. Oke, karena sekarang Anda udah ngerti banget mekanismenya, yuk kita mulai ngomong pakai bahasanya pasar modal. Tadi kan kita udah paham tuh konsep praktisnya. Nah, sekarang nyambungin ke istilah keuangan resminya bakal kerasa gampang banget. Istilah pertama, saham. Konsep patungan modal kita tadi di tata kelola keuangan modern, instrumen resminya ya disebut saham. Ini cuma alat penggalangan dana di dunia finansial yang berfungsi sebagai bukti sah penyertaan modal Anda. Jadi, please, mulai sekarang kalau dengar kata saham, jangan bayangin grafik merah hijau yang naik turun rumit itu. Bayangin aja lembaran fisik bukti kepemilikan warung bakmi tadi. Istilah kedua, emiten. Nah, emiten ini, jujur aja, cuma sekedar bahasa keren pasar modal buat nyebut bisnis yang nawarin porsi kepemilikannya ke orang luar. Jadi, pas bisnis Chef Andri nanti udah gede banget dan dia mutusin buat secara resmi nawarin porsi sahamnya ke masyarakat luas di Bursa Efek, jeng-jeng, bisnis Chef Andri resmi berubah statusnya menjadi sebuah emiten. Ketiga, dividen. Kayak yang udah kita obrolin barusan, dividen ini adalah jatah pembagian keuntungan. Persis banget kayak waktu Anda nerima bagian untung dari mangkok-mangkok bakmi yang laku perjual. Dividen itu adalah uang beneran yang bakal ditransfer langsung ke rekening Anda, dibagiin secara proporsional sesuai berapa lembar yang Anda punya, setelah disetujui bareng di rapat resmi pemegang saham. Dan istilah keempat, capital gain. Ini momen manis di mana kinerja bisnisnya makin jago, pasar di luar sana mulai nyadar betapa luar biasanya potensi bisnis ini. Dan akhirnya orang-orang pada rebutan pengen ikut punya. Efeknya apa? Nilai lembar saham yang lagi Anda pegang bakal melonjak tajam. Selisih dari harga beli Anda pas awal-awal yang murah itu sama harga jualnya yang udah tinggi di masa depan. Nah, selisih untung itulah yang kita sebut dengan capital gain. Nah, dari semua penjabaran ini, kita sampai pada inti kenapa pasar saham ini diciptakan sebagai jembatan menuju bisnis hebat. Jadi, poin krusialnya di sini adalah mari kita pahami filosofi kenapa sistem ini diciptakan. Saham itu dari awal sama sekali bukan diciptakan buat jadi alat spekulasi atau judi tebak-tebakan jangka pendek. Saham sejatinya adalah jembatan penghubung yang sangat brilian. Ini ngebuka jalan buat orang-orang awam kayak kita untuk bisa ikut berpartisipasi dan memiliki bisnis-bisnis yang udah hebat dan jalan di luar sana. Kita nggak perlu pusing keluar keringat ngebangun pabrik, repot cari karyawan, atau bikin sistem SOP dari nol, nggak perlu. Dan yang paling penting, hak kita atas uang dan pertumbuhan dari bisnis-bisnis raksasa itu sepenuhnya diakui dan dilindungi sama hukum. Saya suka banget sama satu kutipan dari sumber obrolan kita hari ini. Kutipan ini bilang kalau lewat investasi, kita pada dasarnya lagi membeli bagian dari masa depan sebuah perusahaan. Coba resapi kalimat itu. Berinvestasi berarti kita ngelihat ada satu perusahaan yang beneran bikin produk atau jasa yang berharga buat masyarakat, dan kita mutusin untuk bilang, oke, saya mau ikut jalan bareng. Saya mau titip secuil nasib finansial saya ke kemampuan bisnis ini buat melayani orang-orang di masa depan. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda sedikit menantang kebiasaan sehari-hari Anda. Coba deh, lihat sekeliling. Perhatiin barang-barang yang ada di rumah Anda sekarang. Aplikasi perbankan yang ada di HP Anda, atau jaringan internet yang lagi Anda pakai buat nonton obrolan kita ini. Pertanyaannya sederhana tapi penting. Dari semua bisnis luar biasa yang tiap hari Anda bayar layanannya sebagai pelanggan, bisnis manakah yang sebenarnya paling pengen Anda miliki sendiri? Ingat terus ya, filosofi warung bakmi kita. Terima kasih udah nongkrong dan nyimak obrolan ini. Teruslah belajar, dan mulai hari ini, cobalah berpikir layaknya seorang pemilik.